Sekitar 1 juta tahun yang lalu sudah ada kelompok berisi orang-orang yang menyembah dewa Khonshu. Pada suatu malam dengan dipimpin oleh seorang manusia yang memegang batu bercahaya, kelompok ini nekat melakukan baku hantam melawan perkumpulan para hero purba yang terdiri atas Odin, Phoenix, Agamotto, Starbrand, Black Panther, Iron Fist, dan Ghost Rider. Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Age of Khonshu. Ini adalah bagian yang kedua. Kalau kalian belum menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Kini Khonshu telah memperoleh kekuasaan yang besar di bumi. Walaupun begitu masih ada hero-hero yang belum ditaklukkan. Di Gurun Sahara, pasukan mumi bangkit keluar dari pasir dan bergerak menyerang beberapa hero. Dengan demikian terjadilah bentrokan antara pihak-pihak ini. Para hero yang menghadapi pasukan mumi adalah Iron Man bersama Captain Marvel. Saat itu Iron Man juga sedang menggendong seorang bayi. Sang bayi adalah pemilik kekuatan Starbrand saat ini. Sebelum menyatu dengan bayi itu, kekuatan Starbrand pernah dimiliki oleh beberapa makhluk lainnya, termasuk seorang manusia purba bernama Finn, serta seorang laki-laki keren pada masa modern bernama Kevin Connor. Kalian ingin tahu cerita dua karakter ini? Kami sudah pernah membuat videonya. Di sebuah piramida di kota New Tips, ada Khonshu yang sedang duduk di singgasananya. Di hadapannya ada banyak pendeta bulan. Kepada mereka dia menceritakan sesuatu. Sejak zaman purba dia sebenarnya sudah mengamati bumi. Dia juga tahu tentang beberapa makhluk kuat yang membentuk suatu tim demi melindungi umat manusia. Akan tetapi Khonshu tidak diajak bergabung ke dalam tim tersebut. Ini membuat Khonshu tersinggung dan marah. Ketersinggungan ini pula yang memicu terjadinya konflik antara para penyembahnya dengan kelompok hero tersebut. Kini kepada Khonshu, para pendeta bulan menyampaikan berbagai laporan yang kurang bagus. Proses penguatan pertahanan bumi berjalan lebih lambat dari perkiraan. Selain itu, masih ada perlawanan terhadap kekuasaan Khonshu di sejumlah lokasi. Di antaranya adalah Washington DC yang dilindungi tim Squadron Supreme of America, Moskow yang dijaga tim Winter Guard, negara Krakoa yang dihuni para mutan, serta bawah laut yang dibela oleh Namor dan bangsa Atlantis. Meskipun begitu tetap ada kabar baik, lebih banyak mumi yang terus-menerus dibangkitkan, dan lebih banyak piramida yang dibangun. Laporan berikutnya yang diberikan pada pendeta bulan adalah tentang suatu rencana demi memadamkan perlawanan para hero di kota New Tips. Dalam rencana ini, para hero yang sudah ditawan akan dijadikan umpan untuk memancing sisa-sisa hero lainnya. Sekarang umpan itu sedang dibawa dalam kereta bulan. Demi tercapainya tujuan rencana tersebut, para pendeta bulan meminta Khonshu mengerahkan Moon Knight untuk nantinya melawan para hero. Akan tetapi permintaan ini ditolak oleh Khonshu, karena Moon Knight memang telah diberikan sebuah misi khusus. Saat ini Khonshu sendiri masih merasa cemas, sebab dia tetap mengalami penampakan menakutkan tentang bahaya Mephisto, termasuk bumi-bumi yang terbakar serta bulan yang menjerit. Khonshu tahu dirinya membutuhkan lebih banyak kekuatan, tetapi kekuatan Black Panther belum bisa dirampas, sedangkan Phoenix Force berada di luar jangkauan. Karena itu, Khonshu ingin berfokus memperoleh satu kekuatan lainnya, yaitu Starbrand. Untuk tujuan itulah, Moon Knight berangkat melaksanakan perintah Khonshu. Sekarang laporan para pendeta bulan dihentikan oleh Khonshu, yang justru menyuruh mereka semua pergi. Maka mereka pun mulai berlari. Pada saat yang sama, mendadak muncul sebuah portal di depan singgasana Khonshu. Dari portal itu, muncullah satu Mephisto yang berpenampilan seperti koboi dan memegang pistol. Mephisto yang ini berasal dari universe lain. Dia menegaskan akan menghukum mati Khonshu atas kematian Mephisto universe utama di Hotel Inferno. Di jalanan, ada dua anggota Avengers, yaitu Captain America bersama Blade yang mengendarai motor. Mereka sedang mengikuti suatu kereta bulan yang sedang melaju. Mereka melakukannya sebab Blade mengaku bisa mencium bau dari orang-orang tertentu di dalam kereta. Captain America kemudian menghubungi seorang anggota Avengers lainnya, yaitu Jennifer Walters. Dia sedang berdiri di rel yang akan dilintasi kereta itu. Ketika kereta semakin dekat, Jennifer Walters berubah menjadi She-Hulk yang perkasa. Dengan tubuhnya yang kuat, She-Hulk mampu menghentikan kereta, sehingga Captain America beserta Blade bisa melompat masuk ke dalam salah satu gerbong. Di dalam gerbong, mereka berdua harus bertarung melawan para pendeta bulan dan pasukan mumi. Dalam baku hantam ini, Captain America mengingatkan Blade untuk tidak membunuh para manusia pengikut Khonshu. Kedua hero ini kemudian dibantu pula oleh She-Hulk yang tiba di gerbong tersebut. Melalui mulutnya,
She-Hulk menyemburkan energi gamma yang menghancurkan para mumi. Dengan demikian, tinggal para pendeta bulan yang tersisa. Awalnya para pendeta bulan ini hendak berjuang sampai mati. Akan tetapi Kapten Amerika dengan didampingi Blade dan She-Hulk memperingatkan mereka untuk berhati-hati dalam memilih tindakan berikutnya. Berkat peringatan ini, para pengikut Khonshu sadar tidak akan bisa mengalahkan para hero. Jadi mereka bersedia menyerah dan memberikan jalan bagi Avengers. Maka para hero leluasa berjalan menuju tujuan mereka, yaitu 3 buah sarkofagus. Mereka lalu membuka peti-peti itu yang ternyata berisi rekan-rekan mereka, yaitu Doctor Strange, Danny Rand, dan Robbie Reyes. Bau mereka lah yang tadi bisa dilacak oleh Blade. Doctor Strange dan Danny Rand sedang tidak sadarkan diri, sedangkan Robbie telah terbangun tapi kondisinya masih lemah. Dengan ketakutan, Robbie menyebutkan bahwa Thor sedang dikurung di langit. Setelah diselamatkan, ketiga hero ini dibawa ke klinik Dr. Jane Foster untuk diobati. Seperti yang disebutkan oleh pendeta bulan kepada Khonshu, sebenarnya ketiga hero tadi hendak dijadikan umpan. Akan tetapi, berkat aksi penyelamatan ini, rencana para pendeta bulan sekarang tidak akan bisa dilaksanakan. Di Gurun Sahara, Iron Man dan Captain Marvel masih bertarung melawan pasukan mumi. Pada akhirnya mereka memang berhasil mengatasi para mumi tersebut. Walaupun begitu, Tony Stark merasa sangat tidak senang dengan situasi ini, sebab dia harus mengasuh seorang bayi. Dia pun melontarkan banyak keluhan, sehingga Carol Danvers merasa heran dengan sikap Tony tersebut. Tony kemudian mengaku dia sebenarnya masih merasa trauma akibat suatu kejadian. Sebelumnya dia memang pernah terdampar pada zaman purba dan mengalami konflik melawan berbagai makhluk pada masa tersebut. Salah satu makhluk yang menyerangnya adalah pemilik kekuatan Star Brand. Kalau kalian ingin tahu cerita itu, silakan tonton video kami yang berjudul Tony Stark pada zaman purba. Di tengah curahan emosi ini, Tony juga memberikan nama bagi bayi Star Brand, yaitu Brandy. Tiba-tiba Tony harus berfokus kembali sebab Carol Danvers ditarik oleh rantai yang berasal dari bagasi mobil Hell Charger. Ternyata Moon Knight memang sudah tiba dan menyuruh para hero menyerahkan Brandy. Selain rantai, Hell Charger juga mengeluarkan tentakel. Akibatnya, Carol tampak tak berdaya. Dia diikat rantai dan tentakel, lalu mulai dimasukkan ke dalam bagasi. Keadaan ini membuat Tony menuntut Moon Knight melepaskan Carol. Dia pun memberikan peringatan dan mengarahkan repulsornya. Namun tanggapan Moon Knight adalah menggerakkan rantainya untuk mengikat lengan Tony. Moon Knight menjelaskan pula bahwa dia melakukan semua ini supaya Mephisto tidak menang. Begitu mendengarnya, sikap Tony mulai berubah. Dia tak lagi memberikan perlawanan terhadap Moon Knight. Dia justru ingin tahu lebih banyak. Ketika sebelumnya terdampar pada zaman purba, Tony memang sempat mengalami perjumpaan yang menakutkan dan sulit dengan Mephisto, sehingga nama sang iblis berpengaruh terhadap emosinya. Pada momen ini, sepertinya Tony akan mematuhi keinginan Moon Knight dan menyerahkan Brandy. Walaupun begitu, Carol rupanya mampu membebaskan diri dari rantai dan tentakel. Dia tentu merasa heran melihat Tony tampak tunduk kepada Moon Knight. Karena itu, dengan cepat Carol melesat terbang mendorong Tony menjauh dari Moon Knight. Sambil dibawa terbang oleh Carol, Tony meminta Carol membawa Brandy ke tempat yang sangat jauh, sebab Khonshu pasti akan terus mencari Brandy. Sedangkan Tony sendiri merasa dirinya tak boleh berada dekat-dekat lagi dengan Brandy. Ujung-ujungnya, Carol memutuskan untuk terus saja membawa Tony dan Brandy terbang meninggalkan Moon Knight. Di dalam piramida, Khonshu menggunakan Mjolnir untuk membunuh satu Mephisto yang memakai armor. Mayat Mephisto ini terjatuh ke tumpukan banyak mayat Mephisto lainnya. Ternyata Khonshu memang telah membunuh banyak sekali Mephisto dari beragam universe, termasuk Mephisto berpenampilan koboi tadi. Ada pula mayat Mephisto ninja, Mephisto pegulat, Mephisto Viking, Mephisto bajak laut, Mephisto Aztec, Mephisto Mesir kuno, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pertarungan tiada henti ini membuat Khonshu muak. Dengan marah, dia pun bertanya-tanya kenapa sang iblis terus berdatangan padahal dia sudah membunuh 100 Mephisto. Selain itu, Khonshu masih tetap merasa ketakutan terhadap teror Mephisto. Ini membuat Khonshu kembali teringat betapa pentingnya mendapatkan lebih banyak kekuatan, yaitu kekuatan Phoenix, Black Panther, dan Star Brand. Tiba-tiba Khonshu dipanggil oleh seseorang, yaitu T'Challa, yang telah mengalahkan para pendeta bulan. Kini T'Challa menantang Khonshu melakukan baku hantam. Dengan amat yakin, T'Challa menekankan bahwa Khonshu akan takluk. Di bulan, ada Moon Knight yang datang dengan mengendarai Hell Charger. Awalnya dia berniat mencari bayi Star Brand. Walaupun begitu, kini dia justru menjadi bingung dan bimbang tentang segala perbuatannya.
Dia mencoba memanggil Khonshu tapi tidak mendapatkan tanggapan apapun. Renungan Moon Knight terhenti ketika ada seorang makhluk bertudung hitam yang berbicara padanya. Moon Knight tidak mengenali siapa makhluk itu, jadi dia bersikap waspada. Sang makhluk misterius kemudian berbicara panjang lebar. Dia mengakui bahwa ancaman para Mephisto memang nyata, tetapi dia menyebutkan pula bahwa Moon Knight berdoa kepada dewa yang salah. Ketika mendengarkan kata-kata makhluk misterius itu, Moon Knight akhirnya menyadari bahwa sosok di hadapannya adalah Nick Fury. Dahulu pada event original sin, Nick Fury membunuh Uatu the Watcher. Akibatnya, dia mendapat hukuman dari para Watcher lainnya. Para Watcher membuat Nick Fury menjadi bisa melihat berbagai peristiwa, tetapi para Watcher juga merantai dirinya di bulan. Jadi dia tak bisa ikut campur secara langsung dalam segala yang dilihatnya. Dalam hukuman ini, Nick Fury disebut sebagai The Unseen. Kini, The Unseen memberitahu Moon Knight kepada siapa dia harus berdoa, bukan kepada bulan, dan bukan pula kepada matahari, melainkan kepada sosok yang memakan segala objek tersebut. Di dalam piramida, T'Challa menyuruh Khonshu menyerah. T'Challa juga menunjukkan kecanggihan kostumnya. Dengan cepat, kostumnya yang tampak rusak bisa menjadi utuh kembali. Sedangkan Khonshu tentu tidak mematuhi kata-kata T'Challa. Khonshu justru menunjukkan tumpukan mayat Mephisto sebagai bukti adanya bahaya yang sedang mengancam semesta. Tentang bahaya Mephisto tersebut, T'Challa pun berpendapat bahwa cara yang dilakukan Khonshu adalah salah. Khonshu seharusnya tidak menaklukkan bumi atau merampas kekuatan orang lain. Menurut T'Challa, segala tindakan Khonshu malah melemahkan pertahanan bumi. Akan tetapi, Khonshu tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Jadi dia memilih untuk mengendalikan Mjolnir terbang ke arah T'Challa. Secara mengejutkan, T'Challa tidak dihantam oleh Mjolnir. Sebaliknya, T'Challa justru bisa mengendalikan palu tersebut. Terungkaplah bahwa pada zaman purba, Black Panther mampu menggunakan Mjolnir. Jadi palu itu tidak asing dengan garis keturunan Black Panther. Karena itulah, sebagai keturunan Black Panther purba, T'Challa juga bisa mengatur Mjolnir. Khonshu yang marah berusaha merebut lagi kendali atas Mjolnir. Upaya ini tidak berjalan mulus sebab T'Challa terus mempertahankan kendalinya. Bukan hanya itu saja, T'Challa juga berusaha melepaskan dua ang berisi kekuatan Iron Fist dan Sorcerer Supreme dari Khonshu. Seperti halnya Mjolnir, dua kekuatan itu pada zaman purba dipakai oleh para makhluk yang berjuang bersama Black Panther. Iron Fist menyatu dengan seorang wanita bernama Fan Fei, sedangkan Sorcerer Supreme digunakan oleh Agamotto. Kalian ingin tahu tentang Iron Fist Fan Fei? Kami sudah pernah membuat videonya. Bersama Black Panther purba, mereka semua pernah bersama-sama beraksi melindungi umat manusia dari berbagai ancaman. Sebagai penerus Black Panther, T'Challa mewarisi ikatan khusus dengan dua kekuatan tersebut. Di tengah proses perebutan antara T'Challa dengan Khonshu ini, Moon Knight tiba dengan mengendarai Hell Charger. Moon Knight bisa merasakan bahwa kekuatan Spirit of Vengeance pada ang di kalungnya juga terpanggil oleh T'Challa. Maka Moon Knight memilih tidak menggunakannya. Dia melepaskan angnya dan mulai melakukan pertarungan fisik. Sedangkan ang tersebut diambil oleh Khonshu. Dengan kekuatan Spirit of Vengeance, Khonshu mengeluarkan rantai yang kemudian mengikat Mjolnir. Setelah itu, Khonshu memerintahkan Mjolnir membawanya terbang menuju Starbrand. Sementara itu, Moon Knight bertarung melawan T'Challa dan menyebutnya sebagai Mephisto. Ternyata Khonshu memang memanfaatkan kekuatan Sorcerer Supreme untuk mempengaruhi penglihatan Moon Knight. Sebenarnya, T'Challa berusaha menyadarkan Moon Knight, tetapi Moon Knight tetap menganggap sosok di hadapannya adalah Mephisto. Duel mereka berlangsung cukup sengit. Berbagai macam teknik dan peralatan dikerahkan. Sampai akhirnya T'Challa terbukti lebih unggul. Dia mampu memberikan serangan bertubi-tubi yang sukses membuat Moon Knight terjatuh. Moon Knight lalu mengungkapkan sesuatu. Di tengah pertarungan tadi, dia sebenarnya sudah sadar bahwa T'Challa bukanlah Mephisto. Ini tentu membuat T'Challa heran kenapa Moon Knight masih tetap menyerangnya. Moon Knight tidak langsung memberikan jawaban, melainkan malah memaksakan diri menyerang T'Challa lagi. Bahkan dia meminta T'Challa kembali memukulinya. T'Challa mengira Moon Knight ingin bunuh diri. Jadi T'Challa menolak dan memilih beranjak pergi saja. Karena tidak diserang lagi oleh T'Challa, Moon Knight memutuskan memukuli dirinya sendiri. Terungkaplah bahwa perbuatan aneh Moon Knight berhubungan dengan kata-kata dari The Unseen. Moon Knight berdoa kepada sosok yang diberitahukan oleh The Unseen. Namun sosok itu terlebih dulu ingin Moon Knight babak belur. Maka Moon Knight berusaha membuat dirinya berdarah-darah. Selain di dalam piramida, bentrokan terjadi pula di lokasi lainnya.
Di luar piramida ada Blade, Captain America, dan She-Hulk yang bertempur melawan pasukan mumi. Di orbit bumi, ada Iron Man dan Captain Marvel yang masih menggendong Brandy. Di sana, Khonshu juga telah tiba demi merebut kekuatan Starbrand. Saat itu Brandy entah kenapa menunjukkan kekuatannya dan menjadi sulit ditahan. Di antara mereka semua mendadak ada sesuatu yang melesat amat cepat. Sesuatu itu ternyata adalah Phoenix Force. Sebenarnya kepadanya lah Moon Knight dari tadi berdoa. Kini Phoenix menjawab doa tersebut. Dia terbang dan menyatu dengan Moon Knight. Berkat penyatuan ini, Moon Knight tentu menjadi jauh lebih perkasa. Di angkasa, Captain Marvel masih bersusah payah menahan Brandy yang hendak terbang pergi. Di dekat mereka, Iron Man sedang bertarung melawan Khonshu. Pertarungan mereka berdua terhenti akibat kemunculan Moon Knight. Dengan memiliki kekuatan Phoenix, dia memang melesat terbang dari piramida menuju angkasa. Dia tidak menyerang Iron Man, melainkan malah menghantam Khonshu sangat keras. Saking kerasnya, Khonshu terlempar kembali ke bumi. Setelah itu, Moon Knight mengalihkan perhatian kepada orang-orang di dekatnya. Dia menyuruh mereka membawa pergi Brandy jauh dari sana. Kata-katanya tidak dihiraukan. Iron Man justru menunjukkan berbagai macam persenjataan sekaligus memerintahkan Moon Knight memisahkan diri dari Phoenix. Ini membuat Moon Knight memakai cara kekerasan. Dia mengerahkan energi Phoenix kepada Iron Man, Captain Marvel, dan Brandy sampai mereka terlontar jauh. Kini Moon Knight melayang dengan ditemani Mjolnir di dekat bulan-bulan yang menghimpit Thor. Di kota New Tips, Khonshu terhempas ke piramidanya. Di sana dia diberitahu oleh para pendeta bulan bahwa Avengers telah datang. Kabar ini membuat Khonshu sangat marah, maka dia menyuruh dikerahkan segala prajurit untuk menaklukkan Avengers. Sesuai perintahnya, lebih banyak bawahan Khonshu yang muncul, termasuk pendeta bulan, mumi, dan manusia serigala. Sementara itu, para pengikut Khonshu di dalam piramida tidak berdaya menghadapi kehebatan satu hero, yaitu T'Challa. Dia seorang diri mengalahkan banyak prajurit Khonshu, hingga berhadapan langsung dengan sang dewa. Karena sudah berada dekat dengan sasarannya, T'Challa pun melompat menendang Khonshu. Cerita Age of Khonshu mungkin akan kami lanjutkan bulan depan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.